Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hanafitina azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-haditsus sadis wa salasun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah qala Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul maut wa ukrihu masa'atahu wala budda lahu minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengannya. Dan bentuk taqarrub hambaku yang paling aku cintai ialah
dia melaksanakan apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku benar-benar mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia pakai untuk mendengar, dan penglihatan yang ia pakai melihat, dan menjadi tangan yang ia pakai untuk membentangkan, dan menjadi kaki yang ia pakai berjalan. Jika ia bertanya kepadaku atau meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika ia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Dan tidaklah aku kebingungan melakukan apa yang aku lakukan, sebagaimana aku bingung untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak mau mati. Aku sebetulnya tidak suka menyakiti hatinya, tetapi kematian itu pasti menimpanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis qudsi ini, ikhwan fillah a'azakumullah, dijelaskan tentang sifatul auliya, sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ialah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya syaitan, bahwa yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak bersedih hati dan tidak takut, atau tidak takut dan tidak bersedih hati. Mereka ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Adapun mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka tidak disebut waliyur rahman, tetapi disebut dengan waliyur syaitan. Adapun sifat-sifat wali Allah yang lainnya selain beriman dan bertakwa, dalam hadis ini disebutkan sifat wali Allah yang paling ideal, tingkatan wali Allah yang paling tinggi, yakni di samping melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, dia juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, dari sini berarti kita harus tahu bahwasanya wali-wali Allah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ialah sabiqun bil khairat. Mereka-mereka yang ada di garis terdepan dalam kebaikan. Tidak hanya melaksanakan kewajiban, tapi juga melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan sebagian perkara mubah yang bisa menjadikan dirinya terfitnah sehingga menjadi perantara untuk menuju kepada keharaman, ditinggalkannya juga. Adapun wali Allah tingkat yang kedua, lebih bawah lagi derajatnya, ialah mereka yang disebut dengan muqtasid, yakni melaksanakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan, itu saja. Sedangkan tingkatan wali Allah yang paling rendah ialah zalimun li nafsi.
Dia dalam melaksanakan kewajiban suka bermalas-malasan, tapi tetap melaksanakan yang wajib. Dalam meninggalkan yang haram juga bermudah-mudahan, kadang melakukannya, kadang meninggalkannya, ya. Nah, tetapi masih dalam keimanan dan ketakwaan yang memang derajatnya paling rendah di atas tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian tidak merupakan syarat seorang itu disebut waliullah, yakni peristiwa-peristiwa luar biasa yang dialami oleh seseorang yang biasa disebut dengan apa ini? Karamah. Jadi karamah itu bukan syarat orang itu disebut wali. Karena karamah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Allah kehendaki saja. Di antaranya untuk menguatkan keimanannya atau mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, hal ini terbukti karamah yang terjadi di kalangan sahabat itu sedikit lebih banyak terjadi di kalangan tabi'in. Bukan berarti tabi'in itu lebih tinggi derajatnya daripada sahabat, dengan sebab karamahnya lebih banyak. Nah, hal itu bila terjadi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa disebut karamah. Tapi kalau hal-hal luar biasa yang terjadi untuk orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beriman berarti tidak bertauhid, tidak bertakwa berarti suka melakukan kebid'ahan dan penyimpangan, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, nggak sholat, nggak puasa, dan yang sejenisnya, dan biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, minum khamr, berzina, atau yang sejenisnya, maka kalau terjadi hal-hal yang luar biasa, bisa dipastikan itu ialah sihir dari penolongnya, yakni syaitan, la'anallah. Ini lebih cocok disebut wali syaitan. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan waliullah, wali-wali Allah, wabil khusus wali Allah yang tingkat pertama, yakni sabiqun bil khairat. Disebutkan di sini, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengannya. Ini menunjukkan keutamaan wali yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan menolong wali-walinya dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Menjaga wali-walinya dari gangguan musuh-musuhnya. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini keutamaan wali yang kedua, ialah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan keutamaan yang besar. Karena kalau enggak dicintai berarti dimurkai. Nah, kalau dimurkai oleh Allah itu merupakan malapetaka yang luar biasa. Keutamaan yang ketiga merupakan konsekuensi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota badan walinya. Pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Itu bukan berarti Allah menjelma menjadi telinganya hamba itu, bukan. Tapi telinga hamba itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Allah juga menjaga mata walinya. Namanya Allah menjadi penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Bukan berarti Allah menjelma menjadi mata hamba, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala
akan menjaga mata hamba tadi itu dari hal-hal yang diharamkan. Termasuk tangannya, termasuk kakinya. Demikian. Berarti Allah menjaga anggota badan wali-walinya. Ya. Kenapa kok tidak dimaknai Allah menyatu pada diri hambanya? Tidak, ya. Karena disebutkan wa ma yazalu abdi. Berarti Allah masih menyebut wali-walinya itu apa? Hambaku, kata Allah. Berarti Allah itu ialah Al-Khaliq yang diibadahi. Sementara wali-walinya ialah hamba. Berarti tak pisah. Bukan menyatu. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini berbicara tentang keutamaan. Bukan penyatuan Allah terhadap jasad hambanya. Keutamaan. Maka kalau membahas masalah keutamaan, diartikan penjagaan. Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga penglihatannya, Allah menjaga tangannya, dan menjaga kakinya agar terbimbing di atas jalan yang benar. Itu baru keutamaan. Nah, kemudian fadilah wali Allah yang selanjutnya. Walain sa'alani la'utiyannahu, walain ista'adani la'uidannahu. Kalau meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Kalau minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Doa wali itu mustajab. Doanya wali Allah itu apa? Mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang lain. Yang lain itu sekalipun dikabulkan, ya, dikabulkan dalam kondisi ya, berat begitu ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi volume pengkabulannya itu lebih besar. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namanya mustajab doanya. Baik, itu di antara keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul maut wa ukrihu ma sa'atahu wa la budda lahu minhu. Ini menunjukkan dalil bahwasanya kematian itu pasti datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Sekalipun orang yang akan mati itu tidak mau mati. Tapi yang bikin bingung, ini orang itu mukmin tapi masih belum senang mati, ya. Nah, mau dicabut nyawanya, dia mukmin, enggak suka mati. Tapi kalau enggak dicabut, sudah waktunya mati. Akhirnya Allah putuskan mati karena sudah waktunya mati sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ajal manusia termasuk orang mukmin sekalipun masih belum pengen mati, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda-tunda. Wallahu taala bissawab. Ini beberapa faedah tentang hadis ini. Ditambah lagi dalam hadis ini terdapat sifat mahabbah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, mencintai. Dan cara Allah mencintai hambanya tidak sama dengan hamba mencintai sesama hamba atau hamba mencintai Allah. Karena sifat mahabbatullah tidak sama dengan sifat mahabbah hambanya. Allah mencintai, hamba juga mencintai, tapi Allah mencintai tidak sama dengan hamba mencintai. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya kewajiban agama itu harus didulukan daripada yang sunnah. Perkara-perkara yang wajib itu harus didulukan daripada perkara yang sunnah. Jadi kita itu tidak boleh salah langkah. Kalau kita dihadapkan suatu masalah, satunya hukumnya wajib, satunya hukumnya sunnah, maka harus didulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, atau kalau satunya fardu ain, satunya fardu kifayah, maka didulukan yang fardu ain. Karena setiap orang wajib melakukannya. Kalau fardu kifayah, asalkan sudah ada yang melaksanakannya, tidak berdosa baginya untuk tidak melaksanakan. Seperti itu. Jangan dibalik.
Seperti kalau ada dua pilihan, bayar hutang ataukah sedekah. Kalau dipakai untuk sedekah, nggak bisa bayar hutang. Kalau dipakai bayar hutang, nggak bisa bersedekah. Mana yang didulukan? Bayar hutang wajib, sedekah sunnah. Maka didulukan apa ini? Bayar hutang. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang sampai mengatakan tidak sah sedekahnya. Begitu. Sebagian. Ya, nah, sampai mengatakan tidak sah sedekahnya. Wajib bayar hutang. Enggak sah bersedekah. Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Barakallahu fikum. Selanjutnya, al-haditsus sabi wa thalathun. Hadis yang ke-37. Sudah lain bahasanya. Sudah mulai bahas masalah bisnis. Al-bay'ani bil khiyar. Al-bay'ani bil khiyar. Jual dan pembeli itu ada khiyar. Tawar menawar. Nah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun alaih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli itu ada kesempatan untuk tawar menawar atau khiyar. Dalam hadis ini yang dimaksud ialah khiyar majlis. Tawar menawar dalam kondisi malam yatafarraqa, selama dua belah pihak belum berpisah dari majelis tadi itu. Berpisah artinya salah satunya sudah pulang atau salah satunya membatalkan. Nah, namanya apa ini? Khiyar majelis. Jika kedua belah pihak jujur dan terang-terangan dalam menjelaskan barang dagangannya, maka jual belinya diberi barokah oleh Allah. Tapi kalau keduanya dusta dan pakai menyembunyikan keadaan barang, maka akan dihapus barokah jual belinya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azakumullah, terdapat dalil bahwasanya hukum jual beli itu asalnya ialah halal. Hukum asal jual beli itu halal. Ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian faedah yang kedua, wajib untuk jujur dan transparan dalam jual beli. Yang jujur itu ya dagangnya, ya pembelinya. Pedagang dalam mempromosikan barang. Kalau pembeli ya dalam apa ini? Tak menawar dan sebagainya, itu harus jujur, ya. Tak boleh pakai bohong-bohongan, ya. Nah, kalau memang dia belum pernah beli ke tempat yang lain, ya jangan bilang, oh saya kemarin beli harganya sekian kok, ini kok sekian, padahal tak pernah beli ke tempat yang lain, ya. Berarti kan bohong, ya.
Kemudian transparan. Pedagang menjelaskan kepada pembeli sifat-sifat barang apa adanya. Ini silakan dilihat. Ya. Ini kok cacat? Iya, habis jatuh. Ini second apa baru? Second. Itu saja. Apa adanya. Ya. Tak boleh sampai menyembunyikan aib. Kalau jujur dan transparan dalam jual beli, maka diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan cara itu keuntungan penjualnya cuma sedikit. Atau pembelinya dapat barang yang mahal. Tak masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi barokah transaksi jual beli tadi itu. Sehingga haram berdusta dan suka menyembunyikan cacat barang dalam jual beli. Karena tidak dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dibenci oleh Allah. Enggak barokah. Sudah haram, tidak barokah. Sekalipun penjual punya keuntungan yang besar, sekalipun pembeli dapat barang yang murah. Tapi dengan cara curang, dengan cara bohong dan tidak transparan, maka barokahnya dihapus. Ya, berdosa kedua belah pihak. Kalau salah satunya curang, bagaimana? Ya, yang curang itu yang berdosa. Ya, nah, wallahu taala bisawab. Kemudian dalam hadis ini terdapat khiyar dalam jual beli. Khiyar itu tawar menawar. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau sudah dikasih harga mati, harga pas, tak bisa ditawar, ya sudah. Ya, nah, tak apa-apa. Ya. Tapi seandainya ada tawar menawar, tak apa-apa juga. Nah, ada namanya khiyar majlis. Ada namanya khiyar aib. Khiyar majlis itu ialah tawar menawar barang dalam keadaan penjual dan pembeli masih dalam satu majlis transaksi. Masih dalam apa ini? Pembicaraan transaksi tadi itu. Kalau sudah dibatalkan, maka sudah dianggap keluar dari majlis. Sudah dianggap tidak ada tawar menawar lagi di antara kedua belah pihak. Pihak yang lain boleh masuk. Ya, nah, seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan khiyar aib ialah apabila kedapatan barang itu cacat tidak sebagaimana yang disampaikan oleh penjual. Dengan perjanjian kalau ada yang cacat kembali, maka dibolehkan bagi yang beli untuk mengembalikan barang itu, boleh pula tidak, terserah. Cacat sedikit ya, tak kembali ke enak, cuma sendiri, nggak jadi, ya sudah nggak apa-apa. Seandainya dia kembali, ini ada cacat, saya minta uang kembali, maka bagi penjual wajib mengembalikan uangnya, karena ada cacat yang tidak disampaikan dalam akad jual beli. Barakallahu fikum. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah al-hadits ats-tsamin wa thalathun. Hadis yang ke-38. Minal buyu' al-manhi anha. Di antara jenis jual beli yang dilarang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il khusati wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau
melarang jual beli sistem al-khusat dan melarang jual beli gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya hukum jual beli yang asalnya halal itu bisa berubah menjadi haram apabila di dalamnya terdapat perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli. Jual beli yang haram itu ada dua macam. Haram karena zatnya haram. Yang kedua haram karena sistemnya. Kalau zatnya yang haram, seperti jual beli barang-barang yang haram, jual beli babi, jual beli homer, ya, jual beli istri orang, jual beli anak orang, ya, jual beli ganja, sabu-sabu, pil koplo, ya, nah, jual beli darah, jual beli kucing, nah. Itu nggak boleh, ya. Nah, jadi itu namanya jual beli yang diharamkan karena barang dagangannya haram, zatnya yang haram. Kemudian diharamkan dengan sebab sistemnya yang haram menurut syariat. Nah, sistemnya yang haram ini dikarenakan terjadi salah satu dari pelanggaran. Di antaranya ialah yang pertama, adanya gharar, tipuan, adanya unsur menipu. Kemungkinan yang kedua, al-jahalah. Karena ada sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui halal haramnya atau tidak diketahui dengan jelas sistemnya sesuai dengan syariat atau tidak. Atau tidak jelas bentuk barangnya, ya. Baik. Atau ada unsur riba. Ada unsur riba. Ini semuanya masuk dalam jual beli yang diharamkan karena sistemnya yang haram. Sehingga haram jual belinya. Berdosa. Nah, di antara jual beli dengan sebab tipuan, naam, dan jahalah, ini kan ada sesuatu yang majhul, belum jelas. Itu ialah bai'ul khusah. Jual beli sistem khusah. Khusatun. Sistem khusah. Apa itu? Ini kebiasaan orang jahiliyah. Yakni penjual atau pembeli itu ngambil kerikil atau batu kecil. Kemudian barang dagangannya ditata. Ya, ditata. Kemudian kerikil tadi dilempar dalam jarak yang sudah disepakati, 10 meter atau 5 meter, ya. Nah, di manakah kerikil itu jatuh, maka pembeli harus membeli barang itu. Senang atau enggak senang, kemahalan atau kemurahan. Itu namanya bai'ul khusah. Misalkan dagang, jual gamis, ya, jual sarawil, jual kulan suwa, jual CD-CD, ya.
jual kitab, jual apa lagi itu? Madu, jual zaitun, jual apa itu sauda ya, ditaruh semuanya, tata gitu ya. Entah dia penjualnya yang melemparkan untuk pembelinya atau pembelinya yang dipersilakan untuk melempar. Kasih, kerikilnya sudah siapkan gitu ya. Silakan dilempar. Nah, pembeli bermaksud membeli barang itu, tapi dia bingung mau beli yang mana, ya. Nah, dah dilempar saja. Belinya yang melempar, kan? Ternyata dia batunya tadi atau kerikilnya mencelok di mana? Hinggap di barang yang mahal. Yang paling mahal apa? Misalkan kitab harganya 1,5 juta. 1.000 hori. Lebih jilid-jilid ya. Nah, celok situ. Hanya bawa uang 50.000. Sudah, karena kerikilnya sudah hinggap di Sahih Bukhari. Ambil itu Sahih Bukhari, harus dibayar, harus dibeli. Enggak boleh tidak. Ya. Nah. Akhirnya dibayar 50. Ya. Sisanya tak. Besok ya. Nah, gitu. Seperti itu. Ini jual beli yang dilarang. Termasuk al-jahalah. Enggak tahu mana yang harus dibeli, juga masih teka-teki ini ya. Nah. Dan juga masih ada beberapa kemungkinan yang dibeli itu sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak, harganya sesuai dengan dikehendaki atau tidak ya. Nah, namanya bai'ul khusad, dilarang. Wa'an bai'il gharar, Rasulullah juga melarang jual beli yang ada unsur tipuan yang lain. Secara umum. Nah, ya segala jenis bentuk tipuan, ya banyak sekali. Ada unsur tipuan. Kemudian dalam syariat disebutkan juga contoh-contoh jual beli yang di dalamnya terdapat jahalah atau tipuan. Namanya bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah, jual beli dengan sentuhan. Mulamasah. Ini juga enggak boleh. Ini sampai sama dengan bai'ul khusad. Ada sesuatu yang belum jelas mana yang dibeli dan masih ada banyak kemungkinan barang yang akan didapatkan, ya, itu enggak boleh. Contohnya bai'ul mulamasah itu, ya, dagangannya ditutup, ya. Nah, kemudian penjualnya suruh meraba-raba sendiri di balik kain itu. Dah langsung tangkap yang kamu kehendaki. Dapat kayu, bisa beli. Ya, nah, begitu. Saya juga nggak tahu kenapa orang jahiliyah suka semacam itu. Ya, nah, padahal jelas ya penjual kadang dirugikan, ya, nah sering dirugikan. Pembeli juga demikian. Kenapa mereka kok lebih suka apa? Semacam itu. Bahkan ada yang mengatakan, kamu punya uang berapa? Ya, 100.000, taib, 100.000. Silakan kamu sentuh. Mana yang kamu sentuh, itulah harganya 100.000. Kalau barang yang kamu sentuh itu kebetulan harganya 500.000, ya untungmu. Tapi kalau yang kamu sentuh itu tadi ternyata harganya cuma 10.000, ya untung saya. Nah, taib. Itu mereka mau juga, nggak tahu kenapa kau mau, saking bodohnya itu ya. Nah, ambil spread, dapat
HP seharga 1 juta. Yang rugi siapa? Penjual. Atau ambil, nggak tahu barangnya mana dia cepat gini, woi 100.000, ternyata dapat apa ini? Punya uang harganya 2.500. Yang rugi siapa? Pembeli. Itu berarti orang akan ada jahalah. Namanya bai'ul mulamasah. Nah, baik. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW naha anil mulamasah wal munabadah. Nah, Rasulullah melarang jual beli mulamasah dan juga jual beli munabadah. Munabadah itu sama dengan mulamasah, hanya saja terkait dengan baju. Kalau munabadah, ya. Nah, kalau mulamasah umum. Kadzalika. Kemudian juga disebutkan di sana jual beli yang dilarang oleh syariat, yakni jual beli yang majhul. Ini jual beli susu yang ada di apa itu? Tempat susunya binatang, coba nih. Di teteknya binatang, ya. Nah, tahu ya? Susunya binatang itu ya. Nah, kambing atau sapi ya. Nah, kenapa kok dilarang? Nah, karena masih belum diperah. Ya, dilihat kok susunya kencang begitu ya, nah, gede. Nah. Oh, saya beli, ya 100.000, gimana? Silakan terfoto, 100.000, ya. Nah, dia kasih uang, ternyata diperes cuma dapat 1 gelas. Karena enggak diketahui dengan jelas wujud barangnya. Karena masih di apa ini? Tempatnya belum diperah. Namanya apa ini? Bai'ul majhul. Jual beli yang tidak diketahui barangnya secara jelas. Ya. Wala laban fi dha'in. Termasuk juga jual beli yang majhul ialah jual beli bulu yang masih di punggung binatang, bulu domba, ya. Nah. Itu nggak boleh. Sampai bulunya benar-benar diambil dari binatangnya itu, baru tahu berapa kilo, ya. Nah, udah domba kok kelihatannya bulunya banyak sekali, ya. Nah, saya beli bulu domba yang ada di punggung domba itu. Nah, berapa harganya? Ya 50.000 lah gitu. 1 kilo harganya 50.000. Mungkin ini perkiraannya 1 kilo lah. Baik. 50.000. Ternyata setelah dicukur, nah, enggak sampai 1 kilo. Kelihatannya saja banyak. Ditimbang cuma 1 on. Nah, rugi pembelinya. Ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir dalam Islam, jual beli yang dihalalkan semuanya membawa barokah. Penjualnya untung, pembelinya juga untung. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalim. Dan kalau diamati jual beli yang diharamkan dalam Islam, mesti ada di situ ketimpangan-ketimpangan. Kalau enggak dirugikan salah satu pihak, ya salah satu pihak dizalimi, ya, dan yang lainnya. Yang paling merugi ialah tidak diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diharamkan ialah menjual barang yang bukan milik kita. Nah,
La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual apa yang bukan milikmu. Ya. HP-nya teman, kita coba dipinjami. Ternyata kita jual. Walaupun HP itu halal, tapi kalau itu bukan milik kita, ya nggak boleh dijual. Ya, nah, haram. Namanya menjual barang yang bukan milik kita. Nah, kalau menjualkan barang teman, yang uangnya untuk teman, dan kita dapat persenan, ya nggak apa-apa. Lain. Tolong, apa saya jualkan ya? Laku, salaku. Oh, salaku. Berapa? Target 800, ternyata laku 1 juta. Baik. Kamu ambil 200, saya dapat 100. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh menjual barang yang bukan milik kita ialah yang memang murni bukan milik kita, kemudian uangnya untuk kita semua, ya. Bukan miliknya. Sekalipun itu ialah barang yang hukum asalnya halal. Nah, sekarang banyak menjual tanah orang lain. Bukan tanah kita, ya, tapi kita jual, ya. Nah, banyak pemalsuan sertifikat tanah, ya kan? Nah, berarti orangnya yang punya itu di kota, punya tanah di desa, ya. Datang lagi ternyata sudah dibangun rumah. Siapa ini? Nah, ternyata tanahnya dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Begitu. Hanya saling ngotot. Nah, kok menang yang punya tanah karena sertifikatnya asli, yang itu palsu, ya. Akhirnya panggil polisi untuk menggusur bangunannya, gitu, ya. Ada penggusuran, ya, dan lain-lain. Semuanya kalau kita lihat mesti ada ketimbangan. Wallahu ta'ala bishawab. Sebenarnya kalau bicara masalah jual beli banyak sekali, ya, pembahasannya. Selanjutnya, hadis yang terakhir. Al-haditsu tasi' wa thalathun. Hadis yang ke-39. Anwa'u sulhi wa syurutuhu. Macam-macam perdamaian dan syarat-syaratnya. An Amir bin Auf al-Muzani radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Amr bin Auf al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, as-sulhu jaiz bainal muslimin illa sulhan harama halalan au ahalla haraman. Perjanjian damai boleh di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian damai yang sampai mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka tidak boleh. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin itu dipegang syarat-syarat yang mereka pakai. Illa syartan harama halalan au akhalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Rawahu ahlu sunan ila Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh pemilik sunan kecuali An-Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dengan banyak syawahidnya, ya, banyak penguatnya, banyak jalannya dalam Sahih Al-Jami dan dalam Irwaul Ghalil. Adapun kalau sanad hadis ini saja, bukan jalan-jalannya yang lain, ini dhaif. Karena ada perawi yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf, ini dhaif. Tapi kalau diteliti jalan-jalannya yang lain, menyebabkan hadis ini naik ke derajat sahih li ghairi. Dia mengatakan hasan li dzatihi. Barakallahu fikum. Jadi hukum asal perdamaian itu boleh, asalkan bukan damai di atas pengharaman yang halal atau penghalalan yang
haram. Ini penting ya, kalau ada perjanjian damai dan sebagainya itu boleh ya, asalkan jangan sampai ada pelanggaran syariat. Kalau sampai dilanggar syariat tidak ada perdamaian selamanya. Ya, seperti ya, ahlu sunnah dan ahlu bid'ah damai ya, nggak usah tengkar. Ya. Ahlu sunnah nggak usah bid'ah-bid'ahkan lagi ya, ahlu bid'ah nggak apa-apa, bebas melaksanakan kebid'ahannya. Nah, itu nggak boleh. Tidak ada perdamaian selamanya tentang masalah itu. Paham ya? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian wal muslimun la ala suratihim. Ini terkait dengan syarat-syarat dalam bermuamalah. Nah, ini banyak sekali. Ada asyurut fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Bukan syarat sahnya nikah, tapi syarat-syarat dalam pernikahan. Seperti ada seorang perempuan dilamar laki-laki, dia mau menerima lamaran laki-laki itu dengan syarat laki-laki tadi tidak boleh menikah lagi. Namanya asyurut fin nikah. Gimana ini? Ini penjelasannya panjang lebar dalam fikih. Ya. Bagaimana laki-laki tadi itu? Nah, kalau sampai ya, iya, gitu. Dah langsung akad nikah. Jadi, kata para ulama, yang rajih dalam masalah itu, nah, maka nggak wajib bagi laki-laki tadi itu menepatinya. Karena pelarangan sesuatu yang apa ini? Dibolehkan ya. Nah. Tapi seandainya benar-benar dia menikah lagi, boleh bagi wanita tadi untuk meminta fasakh, pembubaran pernikahan. Karena syarat saya nggak terpenuhi, ilahuna sampai di sini hubungan kita. Maka wajib bagi laki-laki untuk menerima perceraian itu. Tapi dia tidak wajib untuk menepatinya. Kan nggak mau ta'adud selamanya, abadah, nggak boleh. Nggak wajib maksudnya. Nggak wajib maksudnya. Ya. Nah, boleh menikah. Kalau ternyata direstui juga sama istri pertamanya tadi, alhamdulillah. Kalau ternyata nggak direstui, istrinya nuntut persyaratan yang lama tadi itu, ya sudah. Banyak syarat-syarat dalam masalah jual beli juga begitu, punya syarat-syarat perjanjian-perjanjian. Yang penting semuanya itu boleh, asalkan tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wallahu ta'ala bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.